Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Setelah kita melewati beberapa materi, yang pertama tentang kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kemudian selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa penting yang mengenai yang terjadi di Eropa. Ada abad pertengahan, ada Renaissance, ada merkantilisme, ada revolusi industri, dan sebagainya. Materi kita bab ketiga kali ini adalah tentang revolusi-revolusi dunia yang terjadi di dunia. Oke, kita langsung mulai aja. Revolusi yang pertama akan saya bahas adalah tentang revolusi Amerika. Sebelum kita membahas tentang apa yang terjadi di Amerika, sebenarnya saya akan membahas dulu bagaimana ketika Amerika itu ditemukan. Pada awalnya kan para penjelajah itu kan ingin mencari siapa penghasil rempah-rempah kan, terus ditambah lagi karena kejatuhan kota Konstantinopel oleh Turki Utsmani, makanya mereka ingin mencari sebenarnya siapa penghasil rempah-rempah. Banyak banget tokoh para penjelajah dunia, ada Vasco da Gama, ada Christopher Columbus, ada Alfonso de Albuquerque dan segala macamnya. Tapi yang kita bahas lebih menekankan di saat ini adalah Christopher Columbus. Christopher Columbus itu yang nantinya menjelajah dunia sampai akhirnya dia menemukan kepulauan Salvador. Dia menyangka bahwa dia telah sampai di India. India sebuah negara yang penghasil rempah-rempah, dan dia menamakan penduduknya sebagai penduduk Indian. Dan nantinya San Salvador ini menjadi cikal bakal kepulauan Bahama, dan itu adalah asal mula ditemukannya sebuah benua baru, yaitu benua Amerika. Kemudian kita lanjut sampai akhirnya banyak banget bangsa-bangsa di Eropa itu sangat tertarik dengan Amerika, karena Amerika memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya mayoritas penduduknya masih primitif. Sampai akhirnya awalnya Inggris tuh tidak begitu yakin dengan keadaan Amerika pada saat itu. Sampai akhirnya Amerika itu yakin sampai pada akhirnya Inggris itu yakin sama yakin ingin menjelajah Amerika itu di sekitar tahun 1562. Tapi di sini Inggris ini memiliki kendala. Kenapa? Apa itu kendalanya Inggris? Karena pada saat yang bersamaan Inggris sama Spanyol itu sedang berperang. Kalau Spanyol itu adalah penguasa di Atlantik, sedangkan Inggris ingin menguasai daerah benua Amerika. Otomatis Inggris harus berlawanan dengan Spanyol. Spanyol ini ingin menguasai Inggris dalam hal untuk menekan agama Protestan Anglikan yang ada di Inggris, sedangkan Inggris ingin menguasai di daerah kepulauan Samudra Atlantik. Inggris sampai akhirnya mereka terjadi peperangan antara Spanyol dengan Inggris. Sampai puncaknya itu adalah Inggris melakukan penyerangan terhadap Spanyol, kapal-kapalnya Spanyol, pelabuhannya Spanyol, bahkan dilakukan penjarahan oleh pihak Inggris. Kapal-kapal Spanyol yang bawa emas, perak, rempah-rempah itu semuanya diambil sama Inggris. Sampai mereka berdua bersaing, sampai akhirnya terjadilah perjanjian damai antara keduanya, antara Inggris dengan Spanyol. Perjanjian keduanya itu dinamakan dengan Traktat London yang ditandatangani pada tahun 1604. Pihak dari Inggris itu adalah Raja James I, sama dari pihak Spanyol adalah Raja Philip III. Inti dari Traktat London ini adalah menghentikan perang dan mengembalikan situasi keadaan seperti semula atau status quo. Sampai akhirnya tuh Inggris berhasil mendirikan 13 koloni awal. 13 koloni awal kalian boleh searching sendiri. Saya di sini hanya cuma menyantumkan ada New York, ada South Carolina, ada North Carolina, terus ada Massachusetts, terus ada banyak saya lupa. Pokoknya kalian silakan searching 13 koloni awal. Oke, selanjutnya kita mulai latar belakang. Latar belakang terjadi revolusi Amerika. Yang pertama adalah perang 7 tahun. Perang 7 tahun antara Inggris dengan Prancis. Perang ini pada awal mulanya itu terjadi karena pihak Inggris maupun Prancis ingin sama-sama melakukan penyebaran koloni di wilayah Amerika.
Sampai akhirnya yang menang itu adalah Inggris. Inggris menang di sini, Prancis kalah. Inggris menang, kemudian karena Inggris menang dia berhak untuk melakukan banyak koloni-koloni awalnya di Amerika. Makanya karena untuk membiayai perang 7 tahun ini, dia para rakyat Inggris yang ada di Amerika dibebankan pajak. Salah satunya adalah sugar egg. Sugar egg itu adalah pajak gula. Terus adanya dia rakyat koloni itu dilarang mencetak uang sendiri atau currency egg. Kemudian ada pajak materai, itu ada untuk dokumen-dokumen resmi adalah stamp age. Kemudian ada quartering age, yaitu adalah tentang akomodasi tentara yang berada di Amerika. Sampai akhirnya rakyat koloni ini merasa kenapa kita yang harus dibebankan? Mereka semua sadar dan akhirnya mereka melawan. Salah satu tokoh yang memprakarsai perlawanan tersebut adalah namanya Samuel Adams. Dia bahkan mendirikan yang namanya putra-putra kebebasan. Kenapa sampai Samuel Adams ini memprotes? Karena pertama, penerapan pajak itu nggak pernah sebelumnya dimusyawarahkan oleh pihak koloni. Ini hanya diadakan di rapat-rapat parlemen. Sedangkan kalau emang pajak ini hanya dibebankan di koloni yang ada di Amerika saja, rakyat-rakyat Inggris tuh nggak disuruh bayar. Dan Samuel Adams menginginkan kalau misalnya kita mau bayar pajak asal ada wakil di parlemen. Kemudian Samuel Adams itu berpikir kalau misalnya perang 7 tahun itu nggak ada hubungannya dengan koloni, tapi lebih kepada menguntungkan pihak Inggris, karena yang diuntungkan dalam hal ini adalah Inggris berhak untuk menyebarluaskan wilayah kekuasaannya. Tapi ternyata kritikan Samuel Adams ini tidak ditanggapi oleh pihak Inggris, makanya sampai akhirnya seluruh rakyat Amerika yang ada di Inggris, seluruh rakyat Amerika itu melakukan penyerangan, boikot, merusak fasilitas umum. Sampai semuanya akhirnya pihak Inggris mencabut seluruh nya dicabut. Kemudian mereka memberlakukan Townsend. Townsend ini adalah sebuah pajak untuk pajak timah, pajak kaca dan segala macam. Tapi ternyata juga ditolak. Kemudian kemudian adalah pajak TH. TH ini asal mulanya karena situasinya rakyat Amerika itu lebih banyak karena situasinya harga teh itu melambung mahal, sampai akhirnya rakyat Amerika itu lebih memilih membeli teh selundupan dari Belanda. Ya walaupun kualitasnya lebih bagus Inggris, tapi mereka setidaknya bisa merasakan teh dan mereka tidak perlu membayar dengan harga yang mahal. Dengan Townsend ini dicabut juga, kemudian digantikan dengan TH. TH ini nantinya mereka harus membayar pajak untuk membayar para pegawai yang menarik pajak dari rakyat Amerika. Sampai akhirnya nantinya teh ini dijualnya oleh EIC, kongsi dagangnya milik Inggris itu sendiri yang saingan dari VOC. TH ini mendapat perlawanan sangat besar oleh orang Amerika. Orang Amerika maksudnya dalam artian di sini adalah orang Inggris yang tinggal di Amerika ya. Sampai latar belakang yang kedua adalah Boston Tea Party. Boston Tea Party ini terjadi tanggal 16 Desember 1773. Intinya adalah para orang-orang Amerika itu menyamar sebagai seorang Indian yang membuang peti teh yang ada di kapal Inggris ke pelabuhan Boston ya Massachusetts. Ini sebuah peristiwa Boston Tea Party ini adalah peristiwa penting kunci dari terjadi revolusi Amerika. Perlawanan dari rakyatnya Amerika terhadap Inggris itu adalah Boston Tea Party. Kemudian latar belakang selanjutnya itu adalah semua rakyat Amerika itu hanya boleh membeli barang-barang yang dari Inggris, nggak boleh dari negara lain. Kemudian
mereka kalaupun mereka menghasilkan tembakau gula kapas itu hanya bolehnya dijual ke Inggris, nggak boleh ke bangsa lain. Dengan maksud apa? Supaya Inggris dapat menentukan harga tembakau gula dan kapasnya. Sampai pada akhirnya sebuah momen penting itu ada seorang tokoh yang namanya Thomas Paine. Dia menulis sebuah artikel yang berjudul dengan Common Sense, itu adalah akal sehat, di tanggal 10 Januari 1776. Inti dari tulisannya, kenapa sih Amerika harus bisa melawan dari Inggris? Kritikan Thomas Paine ini dibaca di hampir seluruh wilayah Amerika, sampai akhirnya rakyat Amerika sadar kalau mereka harus melawan Inggris. Sampai si Thomas Paine ini bikin pasukan khusus namanya pasukan kontinental. Oke, lanjut ke jalannya revolusi. Setelah adanya peristiwa Boston Tea Party, sampai akhirnya pihak Amerika itu mengakhiri pemerintahan otonomi, pihak Inggris mengakhiri otonomi di Massachusetts, dialihkan dengan pasukan militernya Thomas Gage dan diblokade pelabuhan-pelabuhan yang ada di Boston. Kemudian 13 koloni awal ini nggak tinggal diam, mereka melakukan yang namanya Kongres Kontinental di bulan Oktober 1774 di Philadelphia. Tokoh-tokoh yang terlibat siapa aja? Ada Thomas Jefferson, ada James Adams, ada James Wilson, dan ada Alexander Hamilton. Inti dari pertemuan ini adalah membahas tentang hak tuntutan protes kebijakan dari Inggris. Sampai akhirnya si yang 13 koloni awal ini sepakat untuk mendirikan sebuah pusat senjata yang adanya di Concord di Massachusetts. Kemudian Inggris tahu kalau ternyata 13 koloni awal ini punya gudang senjata di Concord. Inggris itu berencana untuk menyerang di tanggal 19 April 1775. Tapi ternyata dihadang sama pasukannya Amerika di Lexington. Tapi ternyata Inggris berhasil lolos. Dan terjadilah pertempuran besar antara Amerika dengan Inggris. Siapa yang menang? Amerika. Selanjutnya terjadilah Kongres Kontinental 2. Reaksi negatifnya dari Inggris. Kenapa sih sampai Inggris tuh benar-benar nggak mau? Kenapa sih sampai akhirnya Inggris itu membebani rakyat Amerika dengan pajak, tidak memberikan wakil-wakil dari Amerika untuk duduk di parlemen Inggris, gitu kan. Tuntutan-tuntutan mereka tuh nggak diacukan sama Inggris. Bahkan Inggris akhirnya menyatakan darurat perang, dan 13 koloni awal bersepakat untuk ingin melepaskan diri dari Inggris. Terjadilah pertempuran sangat besar. Ini adalah pertempuran paling besar yang terjadi di revolusi Amerika. Pertempuran Bunker Hill di tahun 1775 yang dipimpin oleh pasukan George Washington. Pertempuran ini banyak memakan korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Deklarasi kemerdekaan sampai akhirnya Amerika Serikat menyatakan merdeka atas Inggris. Amerika sudah tidak menjadi bagian dari Inggris, itu di tanggal 4 Juli 1776. Sebagian isi dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat itu dituliskan oleh Thomas Jefferson. Di tanggal 22 Agustus 1776 ditandatangani oleh 56 perwakilan koloni. Kemudian sampai pada akhirnya ada dua kelompok nih setelah kemerdekaan itu. Ada kelompok republik. Kelompok republik ini menginginkan kalau misalnya Amerika itu berbentuk republik dengan ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu tokohnya dipelopori oleh Thomas Jefferson. Sedangkan kalau misalnya kelompok federal itu menginginkan adanya kekuasaan kayak raja gitu, model kayak Inggris juga, yang dipimpin oleh Alexander Hamilton. Kedua kelompok ini akhirnya bersepakat untuk bertemu dalam sebuah pertemuan namanya Federal Confederation, sampai akhirnya mereka menghasilkan sebuah hasil bagaimana bentuknya negara Amerika Serikat yang tertuang dalam Bill of Rights. Di sini di Bill of Rights itu dicantumkan kalau misalnya Amerika Serikat itu berbentuk republik dengan adanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan presiden pertama yang terpilih adalah George Washington sebagai presiden pertama dari Amerika Serikat. Setelah pernyataan kemerdekaan dari Amerika Serikat
kalau Amerika Serikat itu udah terbebas dari Inggris, ternyata tidak begitu saja Inggris ingin melepas Amerika Serikat. Terjadilah perang kemerdekaan antara Inggris dengan Amerika Serikat. Siapa yang menang? Amerika Serikat. Karena situasinya Amerika Serikat ini didukung oleh negara Prancis, Belanda, dan Spanyol. Kenapa didukung sama Belanda? Karena situasinya Belanda ini pernah karena situasinya Inggris di sini nih, di Spanyol, kan Spanyol sama Inggris nih ya. Inggris ini pernah membantu Belanda untuk lepas dari Spanyol. Sedangkan kalau misalnya kenapa sampai akhirnya Prancis membantu Amerika? Karena situasinya Prancis itu pernah terkalahkan oleh Inggris dalam perang 7 tahun. Jadi Prancis ingin balas dendam terhadap Inggris. Begitu juga Spanyol. Spanyol karena pernah terlibat pertempuran dengan si Inggris. Pertempuran ini terjadi sekitar tahun 1775 sampai 1784. Ini tidak terlepas dari seorang tokoh Amerika yang bernama Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ini menjadi seorang tokoh yang menjalankan misi kalau misalnya dia harus mencari bantuan baik bantuan secara keuangan, bantuan senjata, bantuan prajurit, dan akhirnya dapatlah bantuan dari Prancis, Belanda, dan Spanyol. Salah satu pihak yang sangat mendukung itu adalah jenderal dari Prancis, itu namanya Jenderal Lafayette. Dan ternyata Amerika yang menang, bukan Inggris yang menang. Amerika yang menang sampai akhirnya Jenderal Cornwallis ini menyatakan menyerah terhadap George Washington di tanggal 19 Oktober 1781. Dan ditandailah Traktat Paris. Traktat Paris ini ada di buku, silahkan kalian baca. Di internet juga ada. Itu ditandatangani di tanggal 3 September 1783. Salah satu isinya adalah Inggris mengakui bahwa Amerika Serikat sudah menjadi sebuah negara sendiri. Dampak apa dari revolusi Amerika? Yaitu anti-kolonialisme. Bahwa di seluruh dunia itu tidak ada yang namanya penjajahan. Terus dampaknya apa? Republik. Sebuah negara yang ideal itu adalah berbentuknya republik yang adanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan lahirnya demokrasi, karena situasinya demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dampaknya adalah hak asasi manusia diakui di seluruh dunia. Oke, segitu saja. Saya rasa kalian semoga paham. Materi kita selanjutnya besok itu adalah tentang revolusi Prancis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.